5%. 570 ohm 5%, Pak. Berapa? 5,7 ohm. 5,7. Tadi yang jawab 570 siapa? 570 571 ohm. 57.000 ohm. 50.000 apa 570 apa 571 ini? 57.000. Yang coklatnya multiplier ya, Pak? Toleran. 571 ohm Ya, multiplier. 5%, Pak. 57.000 ohm 5%. 57.000 Pak Rizky. Iya, kalau saya sih segitu ya Pak. Kenapa 57.000? Karena 5 itu dia hijau, Ya. 7 itu dia ungu, 3 Ya. itu nolnya 3, tambahin nolnya aja gitu saya. Kenapa tambahin 3 kan coklat? Coklat tuh 1, oh iya 1 ya. 571 5%, Pak. 500 kali 0,1, Pak. 570 berarti ya Pak. Ohm. Coklatnya multiplier. 570. Voltnya itu toleransi, Bang. Nah, berarti 570 ohm, Pak. 500 Iya, 570 ohm kali 5% ya. kali 5%. Plus minus 5% ya. Emasnya 0,1 apa 1000 sih, Kak? Apa? Emasnya 0,1 apa 1000 sih itu? Kalau sebagai toleransi dia plus minus 5%. Kan ini toleransi. Jadi diurutin aja nih dari atas nih. Kalau banyak 4 berarti sebagai warna pertama itu sebagai digit pertama. Kalau yang warna kedua itu sebagai digit kedua. Nah, yang ketiga nih lihat yang dari atas sini garisnya. Kalau warna ketiga maka dia sebagai pengali ataupun multiplier. Nah, pengali ini tuh berarti kali 1, kali 10, kali 100 apa kali 1K ataupun kali 10K, 100K, 1M, 10M. Nah, di yang terakhir ini yaitu sebagai toleransi. Berarti kurang lebihnya 579 ohm atau 561 ohm gitu ya, Pak? Nah, kalau bacanya, kalau misalnya udah tahu nih 5%-nya kan berarti 9 ya Pak? Berapa? Ya kan, berarti 9 ohm kan? Nah, berarti di antara resistor ini akan bekerja yaitu menghambat dengan nilai yaitu 560 sampai 579 ohm. Kalau diukur dengan alat ukur, misalnya kita punya ohmmeter ataupun kita punya multimeter, itu kalau diukur itu nggak tetap gitu. Jadi karena ada toleransi maka dia plus minus. Nah, jadi kalau diukur secara langsung dengan alat ukur itu bukan lagi 570, tapi biasanya di rentang 561 sampai 579. Dia bisa jadi 563 ataupun 575. Nah, itu masih dalam cakupan yaitu toleransi dari resistor tersebut. Itu yang bisa dikatakan dari toleransi. Misalnya toleransi 10%, berarti kalau 10% maka toleransi berarti bisa jadi yaitu dikali dengan 57. Nah, nanti dikurangi 57 ataupun dikalikan 57. Nah, itu bisa dikatakan yaitu sebagai toleransi. Mungkin ada yang ingin tanyakan di band ataupun gelang warna resistor ini? Pak, mau nanya untuk posisi digit pertama sama terakhirnya di mana ya Pak? Cara bedanya? Oh, kalau digit warnanya ini yang kalau biasanya kalau di resistor itu digit warna itu gelangnya itu nggak di tengah-tengah posisi resistor, tapi di ujung Pak. Jadi kalau ini kan kita bisa lihat ya, ini ya kalau resistor ini kan ini kalau resistor ini kan bentuknya kayak gini nih ya. Nah, biasanya itu kalau dia gelang warna pertama itu biasanya letaknya adalah di luar ini. Kalau ini kan tengah nih, ada tengah, ada pinggir kan. Nah, biasanya letaknya itu di pinggir, bukan di tengah itu. Mungkin kalau yang depan itu tumpukannya lebih banyak gitu Pak, atau gimana ya? Ya, ada bisa juga yang mengatakan seperti itu. Ada juga yang mengatakan biasanya kalau ini kan jarang ya yang 6 warna, biasanya 6 warna itu sangat kecil. Nah, biasanya itu kalau digunakan itu yaitu kalau emas, berarti kalau misalnya kita lihat tuh di resistor, kalau emas berarti
itu sebagai digit terakhir. Kalau misalnya silver berarti digit terakhir juga gitu. Tapi biasanya di ini kalau letaknya posisinya ya ini kadang lebih rapat yaitu ke digit pertama yaitu di depan, ataupun bisa jadi yaitu letaknya di resistor itu yaitu di depan dari yang tengah-tengah ini. Jadi biasanya di sini memang letaknya di depan kalau resistor. Pak, terus mau nanya Pak, Iya Pak Adik. kalau misalkan Dok, ada nggak sih Pak kayak kita nih servis terus kayak PCB-nya itu terbakar Iya Pak. dan PCB-nya itu kan biasanya kan di PCB kan ada nilainya apa ya? Nilai ya. Nilai PCB nilainya si resistor. Contoh itu terbakar ya Pak. Kalau misalkan resistornya terbakar, nah gimana caranya kita mengetahui yang terbakar itu ukurannya berapa gitu Pak? Baik Pak. Kalau biasanya kalau yang resistor yang biasa terpakai itu kalau di pasaran itu biasanya kan ada 300 ohm, 360 ohm, kemudian 480 ohm, ada 1K. Nah, untuk amannya biasanya kalau beberapa di teknisi itu menggunakan yaitu langsung 1K. Jadi biar hambatannya itu nggak terlalu tinggi ataupun terlalu rendah. Kalau misal terlalu rendah kan jadinya misal komponennya yang lainnya di PCB itu kan bakal cepet mati. Nah kalau misal terlalu besar juga kinerjanya nggak baik karena jadinya terhambat terus tuh di resistor arusnya. Jadi kalau biasa dipakai ya kita harus lihat dulu sih sebenarnya, bisa ukur dengan lihat komponen-komponen sebelumnya, misalnya ada kapasitor ataupun elko. Nah biasanya itu ada di nameplate-nya. Kalau punya PCB itu kan tentu kan juga harus tahu ya, kayak biasanya ada dari produk kita itu tahu tuh resistornya itu berapa. Nah yang mendekati aja kalau dipakai lagi misalnya 1K ataupun 500 ohm. Nah itu biasanya dipakai 500 ohm. Kalau yang pasaran itu ada 460 Pak. Oh berarti kita jatuhnya itu kita harus bisa menebak-nebak ya Pak, maksudnya nggak pasti gitu. Karena udah terbakar dan kadang kan kita beli PCB ini nggak nyimpen datasheetnya ataupun dari komponen-komponen yang dipakai. Nah itu biasanya kan nggak terlalu dipakai. Karena kalau resistor ini sebenarnya ya, kalau resistor misalnya kita punya LED, nah biasanya itu kenapa ada resistor sebelum LED itu biasanya agak lebih awet LED-nya, jadi nggak cepat mati. Kalau tiba-tiba LED ini 3 LED kan biasanya hidup di 3 ohm, nah 3 volt ya. Misalnya LED ini 3 volt langsung dikasih ke LED, maka langsung mati itu LED dengan waktu berapa detik juga bakal mati. Nah jadi LED bisa kerja lama karena ada resistornya, jadi dihambat terus tuh arusnya, jadi biar lebih stabil agar LED ini nggak cepat rusak gitu Pak. Kalau yang di komponen ya harusnya sih kita punya datasheetnya ya kalau misal mau servis apapun. Tapi kalau nggak ada ya, kalau misalnya itu udah terbakar ya kita harus ngatur. Kalau misal di TGC itu biasanya 460, kalau nggak 1K gitu Pak yang dipakai. Oke Pak, baik Pak, makasih Pak. Iya Pak. Saya mau tanya Pak, Iya Pak Giri. kalau watt di resistor itu fungsinya buat apa ya Pak? Saya belum tahu ya. Yang B ya Pak. Yang watt itu Pak, watt atau setengah watt atau itu gitu Pak. Itu contohnya apa ya Pak? Buat apa kerjanya Pak? Kalau watt itu? Ini di ini Pak, di komponen-komponen elektronika tapi yang digunakan untuk di listrik AC Pak. Biasanya atau Ya kalau ada resistor 500 ohm itu ada wattnya itu Pak. Kalau beli itu fungsinya apa ya Pak wattnya itu? iya Pak, jadi yang mengalir ke resistor tersebut itu maksimalnya 5 watt itu. Jadi kalau misal lebih dari situ ya itu akan terbakar Pak resistornya. Karena kan resistor itu yang 5 watt itu kan resistornya resistor keramik Pak. Oh begitu Pak, ya Pak, makasih Pak. Yang putih biasanya Pak itu Pak, kalau resistor yang ada 5 watt, biasanya kan ada 5 watt itu kan 5W ataupun ada juga yang 5R, itu kode warnanya sih Pak sebenarnya, kode angkanya. Oh iya Pak, makasih Pak. Pak Giri. Oh, ini tanyakan. Pak, saya mau nanya Pak, kalau misalnya di resistor kan itu ada yang ukurannya kecil, ada yang besar, dengan nilai umumnya yang sama, itu bedanya apa ya Pak? Kalau itu biasanya kalau semakin besar itu ini Pak,
Kalau tergantung sih itu karena bahan ya Pak. Kalau bahan tuh ada yang bahannya itu tadi ada karbon, kemudian ada keramik. Nah kalau yang kecil dan besar itu sama aja, tapi tergantung dari nilai resistannya ataupun nilai hambatannya. Tentu kita harus tahu tuh hambatannya nilainya berapa dulu, karena untuk memudahkan kan biasanya di komponen elektronika itu menggunakan kode warna Pak. Kalau bedanya sih ya nggak ada, tapi tergantung dari berapa besar kapasitas resistornya ini. Soalnya bahannya juga kan beda-beda, ada yang bahannya anti keramik, ada juga yang bahannya yaitu karbon, nah itu kan masing-masing. Mungkin ada lagi? Kalau misal ada resistor dengan 5 gelang warna misalnya. Gelang pertama itu ada ungu, kemudian gelang kedua ada kuning, gelang ketiga yaitu coklat, gelang keempat merah, gelang kelima yaitu perak ataupun silver. Itu berapa hambatannya? Nilai resistornya 74.100 ohm. Toleransinya 10%, Pak. berapa Pak? 74.100 ohm, toleransinya 10%. persen. Ya, benar Pak Eka. Muhammad Eka ya. Ya berarti 7, ungu 7, kemudian kuning yaitu 4, kemudian coklat yaitu 1, kemudian pengalinya adalah merah yaitu 100. Jadi 741 kali 100 maka 74.100 kali plus minus 10%. Mungkin ada yang belum paham ini kalau 5 gelang. Pak, mohon maaf Pak, itu multiplayer sama toleransi itu, kalau yang multiplayernya itu yang untuk pengalinya kah Pak? Maksudnya itu? Ya pengalinya Pak, jadi pengalinya yaitu kali, kalau dikatakan yaitu 10 pangkat min 2, 10 pangkat min 1, kemudian 10 pangkat 1, 10 pangkat 2 gitu Pak, kalau yang di pengali Pak. Jadi kalau pengali itu dikatakan sebagai 0 di belakangnya Pak. Jadi kalau 741 kemudian dikali merah berarti kan kalinya 100, jadi nolnya tambahin aja 2 di belakangnya. Di multiplier kalau toleransi ya toleransinya berapa persen. Kalau toleransinya berarti misal dia 100 ya berarti toleransinya, kalau dia silver ya berarti toleransi 10%. Jadi antara resistor itu nilai hambatannya antara 90 sampai 110. Jadi nggak pasti di 100. Kalau diukur dengan multimeter itu biasanya langsung muncul tuh dia nilainya itu di rentang 90 sampai 110. Jadi nggak 100 tetap gitu Pak. Iya iya. Mungkin ada yang tanyakan lagi? Coba Pak, tadi tuh aku kalau yang pertama tadi, kalau yang gelang kayak gelang berapa tuh? 1 2 3 4 5 itu. Yang satu kan digit pertama, digit kedua, digit ketiga. Terus digit ketiga. Coba misalnya kita punya resistor 5 warna ya, gelang warna. Nah, warna pertama adalah oranye. Warna kedua yaitu merah. Warna ketiga adalah kuning. Warna keempatnya yaitu merah. Warna kelimanya emas. Itu berapa Pak poin? Nah, pertama kali oranye. Oranye 4. Bentar ya. 4. Merahnya 2. Kuningnya 4. Pak, saya mau tanya Pak. Ya Pak Giri. Kalau resistor itu gelang yang maksimal gelang itu berarti di 6 ya Pak? Tidak ada lebih dari 6 ya? Iya Pak, biasanya 6 Pak. Ini pun 6 juga jarang. Yang biasanya ada itu 4 ataupun 5. Iya Pak. Iya Pak. Kalau ppm itu fungsinya buat temperatur Pak. Jadi maksimal. Iya Pak, jadi maksimalnya nanti temperaturnya yaitu 100 ppm. Tapi ini jarang sih dipakai. Biasanya kalau yang di AC itu dia udah berapa watt aja yang terpakai di situ Pak, gitu Pak. Oh begitu Pak, baik Pak. Pak, saya mau nanya lagi Pak, kalau misalkan
resistor 1,2 ohm itu maksudnya itu 1200 ohm gitu ya Pak? 1,2 1,2 ohm. ohm, ya berarti 1,2 ohm aja. 1,2 ohm aja. Ya, tapi kalau dia 1,2 ohm gitu, berarti ya itu 1200. Oh iya. Berarti kalau 1,2 ohm warnanya apa ya Pak? 1,2. Iya. Biasanya, Satu itu kan coklat ya. ya satu coklat, 2 itu merah. 2 merah. Tapi ini kan nanti dikalikannya berarti di digit ketiganya 0, Pak. Ini Pak, 0,01 Pak. Adi ya. Ini. Jadi kan 1 kemudian 2 kan Pak. Nah 12 kemudian kali itu Pak. Jadi kan 0,1 jadinya 1,2 ohm. Jadi warnanya coklat, merah, ataupun emas, dan biasanya keempatnya yaitu emas lagi ataupun silver lagi gitu. Coklat, emas, Coklat, merah, coklat merah, Coklat 1, Coklat merah lagi. 2. coklat lagi ya Pak. ya kan jadinya 1,2 Pak. Coklat merah satu lagi. Jadi 121. Coklat, merah, coklat. Coklat satu ya Pak? Gol berarti ya? Iya, gol. Satu. Ya benar Pak. Coklat merah. Coklat merah, coklat gold ya Pak ya? Coklat, merah, gold Pak. Oh coklat merah, gold. Ya, Oh iya. Makasih Pak. jadi kan Itu pun juga kayak 1,3 ya. Berarti kalau misalkan 1,3 coklat. Ini oranye ya Pak, nomor 3 oranye apa? Oranye. Oranye ya? Misalkan kalau misalkan 1,3 coklat, oranye, gold. ya itu Oh Pak. iya. Oke Pak, makasih. Apa? Udah ya, ada lagi nggak yang tanyakan di resistor? Pak, temperatur koefisien apa itu? Temperatur koefisien. Ini Pak batas dari apa ya? Kalau dikatakan biasanya kan kalau resistor itu kan kalau suhunya terlalu tinggi itu kan bakal terbakar juga ataupun short ya. Di situ biasanya langsung kebakar si resistornya karena terlalu panas. 100 ppm itu berapa?